Kalau uang yang diterima itu kami pengambilan uangnya pun 14 orang, Pak. Ya. Bukan saya sendiri. Ya. Diambil barang-barang, disimpan dengan bendahara, ada pengajuan dari wilayah, silakan ajukan ke bendahara. Nggak masuk kas desa ya, Pak? Nggak masuk kas desa karena memang itu bukan uang negara kan, Pak. Oke. Sulit laporannya kami juga kalau uang negara kan, Pak. Yang dimaksud dengan bukan uang negara dalam rekaman tadi adalah uang kompensasi yang diberikan oleh perusahaan swasta. Jadi ceritanya begini. PT Kencana Jaya Properti Agung, kita sebut saja KJA, memberikan uang kompensasi kepada Desa Nagrak, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor, Jawa Barat sebesar 3,5 miliar rupiah agar PT KJA dapat mempergunakan sepenuhnya atau menguasai sebuah jalan desa seluas kurang lebih 7.159,5 meter persegi untuk kepentingan PT KJA. Masalahnya adalah jalan desa tersebut adalah tanah negara seperti yang disebutkan dalam berita acara musyawarah desa. Siapakah PT KJA? PT KJA adalah sebuah perusahaan bagian dari pengembang Sumarekon Bogor yang sedang mengembangkan sebuah kota mandiri yang terletak di Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Dengan luas total area 500 hektar dan nilai kurang lebih 20 triliun rupiah. Nah, itu tadi masalah yang pertama. Masalah yang kedua adalah soal uang kompensasinya itu sendiri, yang sebesar kurang lebih 3,5 miliar rupiah. Oleh Kades Nagrak, Eman Sulaiman, uang kompensasi tersebut tidak disetorkan ke rekening kas desa seperti yang kita dengarkan di awal video ini, melainkan disimpan secara pribadi oleh yang disebut bendahara tim yang dijabat oleh ketua bernama. Pertanyaannya, apakah tindakan Kades yang tidak menyetorkan uang kompensasi ke rekening kas desa sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan? Jika uang tersebut tidak disetorkan ke rekening kas desa, malah dipegang secara pribadi, maka ada potensi penggunaannya tidak terawasi dan cenderung semau-maunya. Kalau istilah orang Bogor bilang, sadaek-daek aing bae, bukan begitu. Memang sebagian uang tersebut dibagi-bagikan kepada pengurus RW yang ada di lingkungan Desa Nagrak. Tapi masih ada sisanya, sebesar kurang lebih 1,4 miliar rupiah. Pertanyaannya, kemana sisanya? Apakah masih ada ataukah sudah habis? Saya melihat ada kebingungan pada Kades Nagrak atau malah pura-pura bingung. Kenapa demikian? Satu sisi, Kades Nagrak bilang bahwa tanah itu, jalan desa itu adalah tanah negara. Tapi di sisi lain, soal uang hasil keberadaan tanah negara tersebut, uang kompensasi tersebut tidak diakui sebagai uang negara. Jadi tidak diakui sebagai pendapatan desa. Jadi tidak perlu dimasukkan ke rekening kas desa. Halo Pak Jaksa Agung, Pak Burhanuddin, saya paham sekali bahwa Bapak sedang gencar-gencarnya memberantas korupsi. Kasus Jiwasraya, kasus Asabri, kasus mantan Gubernur Sumsel, Sumatera Selatan, Alex Nurdin, yang pakai dana kurang lebih 130 miliar untuk membangun masjid, tapi hasilnya cuma tiang-tiang beton doang, dan kasus-kasus besar lainnya. Bahkan, saking geramnya Bapak terhadap koruptor, Bapak sempat memerintahkan jajaran kejaksaan untuk memberantas korupsi dengan ancaman akan mengevaluasi Kajari atau Kajati yang tidak menangani korupsi. Jelas dan tegas. Nah, masalah uang kompensasi tanah negara ini sudah pernah saya sampaikan secara langsung pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor, Jawa Barat, tepatnya pada seksi tindak pidana khusus. Bahkan saya sudah 3 kali datang ke Kejaksaan dimaksud, tanggal 13 Maret, 15 Maret, dan 17 Maret 2021. Bertemu dengan Bapak Bambang W, Kasipitsus, Bapak Ujang Supandi, Bapak Adnan, Bapak Juan, dan Bapak Arif. Bukti-bukti awal yang saya kira cukup sudah saya sampaikan kepada yang bersangkutan. Bapak boleh cek ke Kejaksaan dimaksud. Tapi kelanjutannya bagaimana saya juga belum tahu, Pak. Halo Pak Kepala BPKP, Bapak Yusuf Ateh. Saya juga sudah sampaikan masalah ini melalui media sosial resmi BPKP. Sudah ada komunikasi dengan para admin media sosial tersebut.
Bukti-bukti pendahuluan saya juga sudah sampaikan. Bapak juga boleh cek kepada para admin medsos tersebut. Untuk menghindari fitnah ataupun hoax, maka saya sangat mohon kepada Jaksa Agung, Bapak Burhanuddin, dan kepada Kepala BPKP, Bapak Yusuf Ateh, sudi memerintahkan jajarannya untuk melakukan penelusuran terhadap masalah ini. Terima kasih.